Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiyah At-Tahirah dengan NIM 2214000112 dari kelas PBAC, mata kuliah Hadis Tarbawi, dan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Di sini saya akan menyampaikan hadis ke-7, yaitu tentang kebanyakan dari manusia yang menyanyiakan dua nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Baiklah, yang pertama itu adalah lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faraq. Rawahul Bukhari, Tirmizi, Ahmad wa Darimi. Yang kedua itu adalah pembahasannya tentang terjemahan hadis. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga meridai Allah akannya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat di mana kebanyakan dari manusia menyia-nyiakan keduanya, itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, Ahmad, dan Darimi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang mufradat hadis. An artinya adalah dari, Ibnu artinya ibnu, Abbas artinya adalah Abbas, Radhiya artinya itu adalah semoga meridai Allah, Anhuma artinya adalah akan keduanya, Qala berkata ia. Yang qala pertama ini adalah berkata itu adalah Ibnu Abbas. Qala yang kedua bersabda. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. An-Nabiyyu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat, mahbunun, yang disia-siakan atau dilupakan ataupun dilalaikan. Fihima, pada keduanya, katsirun, kebanyakan, minna artinya adalah dari, annas dari manusia, as-sihah itu kesehatan, wal faraq artinya dan kesempatan atau waktu luang. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Tirmizi, wa Ahmad dan Ahmad, wa Darimi dan Darimi. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini memberitahu tentang hakikat pendidikan, yaitu dengan menyadarkan kita untuk memanfaatkan kedua nikmat tersebut, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang pendidikan yang sesungguhnya. Maksud menjelaskan tentang pendidikan yang sesungguhnya adalah yaitu bagaimana seseorang memprioritaskan dirinya untuk mengikuti pendidikan dengan dua nikmat tersebut. Maksudnya adalah bahwa kita itu menikmati pendidikan dengan kesehatan yang kita punya, dengan waktu luang yang kita punya. Berarti kita telah memanfaatkannya untuk pendidikan. Itu maksud poin kedua ini. Yang ketiga adalah mengajarkan kemandirian, yaitu dengan menggunakan kesehatan dan kesempatan. Kenapa dikatakan mengajarkan kemandirian? Karena yang menjaga kesehatan itu adalah diri kita sendiri, yang akan menggunakan waktu luang itu adalah kita sendiri. Jadi di sini kenapa dikatakan untuk menggunakan kemandirian adalah bahwa dalam bentuk kita memanfaatkan kedua nikmat tersebut adalah cara kita dalam hidup mandiri. Selanjutnya itu adalah pembahasan tentang kandungan hadis. Hadis ini memiliki tema yaitu tentang
nikmat yang disia-siakan. Hadis ini merupakan hadis sahih, di mana hadis ini menjelaskan dua nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia, dan kebanyakan dari manusia tersebut melalaikannya atau tidak memanfaatkannya atau tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga manusia tersebut tidak mendapatkan manfaat secara maksimal dari nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat tersebut adalah yang pertama sehat. Sehat merupakan rezeki dari Allah. Harganya mahal dan tinggi nilainya. Kenapa dikatakan mahal? Karena jika kita telah sakit, tentu berobat akan mahal, biaya obat akan mahal, dan banyak lagi masalah yang lainnya. Itu adalah bentuk jika kita tidak memanfaatkan nikmat kesehatan ini dengan baik. Di mana nikmat sehat ini banyak manusia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia sudah sakit, baru ya ingat, ya Allah, kenapa saya tidak memanfaatkan nikmat yang Kau berikan? Kenapa saya makan yang tidak baik? Seperti itulah kira-kira. Kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Tidak menggunakan waktu sehat sebaik-baiknya, tidak melakukan pekerjaan yang baik, tidak mengerjakan amal-amal saleh, tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat dia gunakan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan nikmat kesehatan yang dia punya, dia seperti tidak tahu bahwasannya kesehatan itu adalah sesuatu yang berguna setelah dia sakit. Jadi di sini telah nampak bahwa kebanyakan manusia itu tidak menggunakan nikmat kesehatan ini dengan baik. Waktu dia sehat, dia tidak mempergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk yang diperintahkan oleh Allah. Namun ketika dia sakit, baru ia ingat, Allah, kenapa saya tidak melakukan itu dulu waktu sehat, dan sebagainya. Yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan merupakan nikmat Allah yang juga sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat kesempatan ini seharusnya kita menggunakan setiap kesempatan waktu luang itu dengan baik, karena kesempatan itu datang dan pergi dengan tiba-tiba. Seseorang diberi kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya, ketika hilang kesempatan itu, baru ia menyesali. Kenapa ketika kesempatan itu atau waktu luang itu ada, tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini Allah mengingatkan melalui Rasulnya ini agar manusia menggunakan nikmat kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kesempatan kesehatan sebelum sakit, kaya sebelum miskin, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang harus digunakan secara maksimal atau ketika kita bisa melakukannya. Ketika nikmat itu ada atau Allah memberikan nikmat itu kepada kita, karena Allah ingin orang itu berbuat baik dengan nikmat itu. Jadi Allah memberikan kita nikmat itu agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan jika kita tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik, maka kita termasuk kepada dalam hadis ini yang mana melalaikan nikmat yang diberikan Allah, tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah hal-hal yang dilakukan agar tidak melalaikan kedua nikmat ini, agar tidak melalaikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ataupun waktu luang. Yang pertama, dengan cara kita selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan syaitan. Sebab setan selalu menggoda manusia untuk mendorong kita melakukan hal yang tidak disukai Allah atau melakukan hal yang tidak baik. Maka kita selalulah berdoa agar dilindungi Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selanjutnya itu adalah membuat rencana yang baik atau perencanaan yang baik, mempergunakan kedua nikmat ini, dan jangan melakukan pekerjaan apa adanya saja. Maksud jangan melakukan pekerjaan apa adanya saja ini adalah bahwa misalnya jika kita diberi nikmat kesehatan, kita manfaatkannya secara maksimal, bukan hanya secara
sedikit saja memanfaatkannya, bukan begitu. Kita harus memanfaatkannya secara maksimal agar kedua nikmat tersebut dapat terrealisasikan, dapat termanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, dengan cara menggunakan nikmat ini dengan orientasi ibadah kepada Allah dan untuk membantu makhluk Allah yang lain, khususnya manusia. Maksudnya di sini adalah jika kita diberi nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang, maka kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Di waktu luang kita berzikir ataupun kita mengerjakan sholat sunnah dan ibadah yang lainnya. Dan maupun hubungan kita ke manusia, kita saling tolong menolong, saling mengajarkan, saling membantu. Seperti itu maksud poin ketiga ini. Selanjutnya adalah cakupan nikmat. Cakupan nikmat ini itu banyak. Bentuk memanfaatkan nikmat dari cakupan nikmat ini banyak, bukan hanya sekedar kita memanfaatkannya ataupun sekedar memanfaatkan waktu luang, namun cakupan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Selanjutnya itu adalah bentuk memanfaatkan nikmat dari Allah. Yang pertama, nikmat sehat. Yaitu cara kita memanfaatkan nikmat sehat itu diantaranya adalah bahwa kita berolahraga. Itu adalah salah satu cara untuk kita dapat memanfaatkan nikmat kesehatan. Karena jika kita berolahraga, tentu kita akan tetap menjaga kesehatan dan tidak membuat sakit. Itu adalah menikmati sehat sebelum sakit. Yang kedua yaitu dengan cara menjaga pola makan. Kenapa dikatakan menjaga pola makan merupakan bentuk dari memanfaatkan nikmat kesehatan? Karena jika kita menjaga pola makan, insya Allah maka kita akan sehat. Maka di sini dikatakanlah bahwa menjaga pola makan merupakan bentuk dari memanfaatkan nikmat kesehatan dari Allah. Yang ketiga yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini dapat berupa berolahraga tadi, menjaga pola makan, hidup teratur, tidur teratur, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara memanfaatkan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan atau waktu luang ini seringkali kita melalaikannya. Jadi bentuk kita untuk memanfaatkan nikmat kesempatan ini adalah yang pertama, kita memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Maksudnya adalah jika kita tidak ada pekerjaan yang penting atau kita hanya sedang santai, maka kita gunakanlah waktu tersebut untuk hal-hal yang baik dengan melakukan bersih-bersih mungkin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara ketika kita ada waktu luang, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya di sini, jika kita ada waktu luang, kita ada waktu santai, maka kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Misalnya, sekarang kita lagi santai nih, nggak ada kerjaan, maka kita gunakanlah untuk berzikir seperti astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, dan lain sebagainya. Ataupun jika waktu luang kita itu pada waktu sholat sunnah seperti sholat duha, maka kita kerjakanlah sholat duha. Ataupun kita bisa mengaji dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kita lakukan di waktu luang itu di mana dapat mengantarkan kita untuk dapat lebih dekat kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Jadi jangan kita sia-siakan nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali mengkategorikan 5 jenis nikmat dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu yang pertama, nikmat harta benda atau nikmat kekayaan, yang kedua, nikmat kesehatan, yang ketiga, nikmat anggota tubuh, yang keempat, nikmat yang diberikannya ruh atau nyawa, yang kelima, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini merupakan nikmat yang paling tinggi diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa di dalam hadis ini dikatakan bahwa nikmat kesempatan dan kesehatan itu masuk ke dalam hadis ini? Karena kedua nikmat tersebut seringkali manusia melalaikannya. Karena sebenarnya untuk memanfaatkan kedua nikmat tersebut tidak susah kok gitu. Jadi ditekankanlah bahwa kedua nikmat ini haruslah dimanfaatkan
Baiklah, sekian penyampaian dari saya terkait hadis ketujuh, yaitu tentang kebanyakan dari manusia yang melalaikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.